Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Giananda Asfa. Pada video kali ini saya akan mengerjakan soal untuk mata kuliah metode numerik, yaitu soalan yang berkaitan dengan materi pivoting dan Gauss-Jordan. Pertama, saya akan mencoba menjawab soalan tentang eliminasi Gauss dengan menggunakan tata ancang strategi pivoting. Di sini soalnya yaitu selesaikan sistem persamaan Lanjar berikut dengan metode eliminasi Gauss yang menerapkan tata ancang pivoting. Itu X1 tambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 2, 3X1 ditambah 6X2 sama dengan 9, dan 2X1 ditambah 8X2 ditambah 4X3 sama dengan 6. Jadi pertama kita masukkan ke dalam matriksnya, itu koefisien nilai X-nya. Itu di sini 1, 2, 1, 2. Di sini 3, 6, X3-nya 0. Lalu hasilnya 9. Per 3-nya 2, 8, 4, 6. Jadi di sini kita akan mengubah segitiga bawahnya menjadi 0, yaitu 3, 2, dan 8. Itu di sini kita akan ubah dengan baris kedua. Itu akan kita kurangi dengan 3 dibagi dengan 1 yang berada di baris 1. Di sini kita sederhanakan saja menjadi baris 2 dikurang 3 dikali R1. Kita masukkan di sini, tetap kita ambil saja dari 1, lalu kita tarik ke samping. Lalu yang kedua ini kita masukkan rumus tadi, baris kedua dikurangi 3 dikali dengan baris 1. Hasilnya 0, kita tarik ke samping. Lalu berikutnya untuk baris ketiga kolom pertama kita akan ubah juga menjadi baris ketiga di kolom pertama ini akan kita ubah juga menjadi kosong 0. Itu baris 3 akan kita kurangi dengan 2 yang dia akan dibagi dengan 1 dikali R1. Jadi di sini kita sederhanakan menjadi R3 dikurang 2 kali R1. Rumusnya kita langsung masukkan, sama dengan baris ketiga dikurang 2 dikali baris 1. Hasilnya 0. Kita tarik ke samping. Di sini kita lihat di sini nilai pivot atau nilai tengah matriksnya bernilai 0. Disinilah digunakan digunakan tata ancang pivoting, yaitu kita akan merubah baris kedua. Di sini baris kedua akan kita ubah dengan baris ketiga, yaitu kita langsung bikin di sini, yaitu baris 2 itu akan kita ubah dengan baris ketiga. Jadi kita masukkan saja langsung 1. Kita tarik ke samping. Lalu baris keduanya kita ambil yang baris ketiga sebelumnya. Tarik ke samping. Lalu yang ketiganya adalah baris kedua. Jadi kita sudah dapatkan yaitu X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 2, 4X2 tambah 2X3 sama dengan 2, min 3X3 sama dengan 3. Jadi kita bisa gunakan seperti sebelumnya, yaitu kita akan gunakan metode di sini kita akan mencari dengan menggunakan teknik penyulihan mundur, yaitu hasil tadi yang kita sudah dapatkan, yaitu X3 ditambah 2X2 ditambah lagi dengan X3 ini sama dengan 2. Lalu 4X2 ditambah 2X3 itu sama dengan 2. Lalu yang terakhir itu min 3X3 itu sama dengan 3. Di sini kita akan langsung menggunakan teknik penyulihan mundur.
Kita mulai dari yang paling bawah, yaitu min 3 X3 sama dengan 3. Nah, ini X3 ya. X3 sama dengan 3. Itu X3 sama dengan 3 dibagi min 3. Itu mendapatkan hasil X3 sama dengan min 1. Lalu mencari X2, kita ke yang berikutnya, yaitu 4X2 ditambah 2X3 sama dengan 2. Di sini 4X2 ditambah 2 dikali X3 itu 2 dikali min 1 menjadi min 2 sama dengan 2. Jadi sini langsung saja X2 sama dengan 2 ditambah 2 karena ini pindah min jadi positif. 4 dibagi 4. Didapatkan X2 sama dengan 1. Berikutnya kita untuk mencari X1 kita cari X3 ditambah 2X2 ditambah X3 itu sama dengan 2. X3 kita dapatkan tadi itu adalah min 1 ditambah 2 dikali X2 itu 2 kali 1 2 ditambah X3 sama dengan 2. Kita pindahkan sini X3 sama dengan 2 ditambah 1 dikurangi 2. Itu X3 2 tambah 1 3 dikurang 2 1. 3 kurang 2 1 jadi X3 nya adalah 1. X1 nya ya. Di sini X1 ya. Harusnya bukan X3. X1 X1 X2 X3 X2 X3 X3. Jadi di sini X3 sama dengan 2. Sini belum kita ubah tadi ya. Di sini X1 ditambah 2X2 ditambah X3. X1-nya sini salah ya. Ini X1 kita yang ingin kita cari. X1 ditambah 2 ditambah nilai X3 tadi min 1. Min 1. Jadi X1 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 1 dikurang 2. Benar, jadi ya hasil X1-nya itu adalah 3 kurang 2 yaitu 1. Jadi kita dapatkan hasil X sama dengan 1 min 1 yang akan ditranspos. Hasilnya adalah 1 min 1. Berikutnya kita akan ke soal yang kedua, yaitu tentang penggunaan eliminasi Gauss-Jordan. Di sini contoh soalnya yaitu selesaikan sistem persamaan lancar di bawah ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Itu 3x1 dikurang 0,1x2 dikurang 0,2x3 sama dengan 7,85. 0,1x1 tambah 7x2 kurang 0,3x3 sama dengan min 19,3. 0,3x1 kurang 0,2x2 tambah 10x3 sama dengan 71,4. Kita seperti sebelumnya kita pindahkan koefisien x-nya ke dalam matriks. Terus ini 3 min 0,1 min 0,2 7,85. Lalu baris keduanya 0,1 7 min 0,3 min 19,3. Lalu sini 0,3 min 0,2 10 x3. Di sini 71,4. Baik, di sini kita akan merubah pertama yaitu 3 ini akan kita ubah menjadi 1. Itu rumusnya kita akan gunakan baris 1 dibagi dengan 3. Kita langsung masukkan baris 1 dibagi 3. Hasilnya adalah 1. Tarik ke samping. Lalu yang berikutnya itu kita ambil 0,1. Dan ini kita ambil 0,3. Tarik ke samping. Nilainya tetap. Lalu berikutnya 0,1 dan 0,3 akan kita ubah menjadi 0. Di sini kita seperti sebelumnya yaitu R2 dikurangi 0,1. Atau di sini nanti ya, dikurangi 0,1 dibagi 1 dikali R1. Di sini juga
Berikutnya di sini R3 dikurang 0,3 dibagi 1 dikali R1. Oke, kita masukkan di sini tetap masih untuk baris pertama. Lalu baris kedua kita masukkan rumus tadi. Baris kedua dikurangi 0,1 karena nilainya koma, maka lebih baik kita tidak ketik manual, yaitu kita ambil di sini 0,1 lalu kita kunci dengan F4 supaya nilainya tidak berubah, lalu dikali dengan R1. Enter, misalnya 0, kita tarik ke samping. Lalu yang berikutnya sama, yaitu kita ubah sini menjadi R3 dikurangi nilai R3 ini dikunci dengan F4 dan dikali dengan 1. Ya 0. Kita tarik ini hasilnya. Berikutnya kita akan ubah nilai 7,00333 ini menjadi 1. Seperti sebelumnya, yaitu di sini rumusnya R2 akan kita bagi dengan 7,00333. Di sini nilainya masih tetap. Kita tarik ke samping. Lalu yang berikutnya ini kita masukkan rumusnya. Baris kedua dibagi dengan 7,03 ini. Kita kunci dengan F4. Enter. Lalu kita tarik ke samping. Ini kita dapatkan 1. Lalu yang ketiga ini masih sama dengan yang sebelumnya, kita tarik. Lalu berikutnya di atas 1 untuk kolom 2 ini, yaitu ini 0,033 dan 0,19 akan kita ubah menjadi 0. Yaitu kita gunakan R1 itu akan dikurangi dengan min 0,03333 tutup kurung dan akan dikali dengan R2 karena nilai satunya ada di R2-nya di sini 1. Lalu untuk yang R3-nya sama, yaitu R3 dikurangi karena nilainya minus dalam kurung minus 0,19 tutup kurung akan dikali dengan R2. Kita masukkan ke rumusnya. Itu di sini sama dengan baris 1 akan dikurangi dengan min 0,3. Kita di sini jangan kita ketik manual. Lalu kita kunci dengan F4 dan kita kalikan dengan baris kedua. Enter. Kita lihat di sini hasilnya berubah menjadi 0. Yang baris kedua tetap. Tarik ke samping. Lalu untuk baris ketiga yaitu R3 dikurangi dengan min 0,19. Kita kunci dengan F4. Lalu kita kalikan dengan baris kedua. Kita tarik ke samping. Dapat di sini sudah 010. Kita langsung ke kolom ketiga, yaitu di sini nilai kolom ketiga baris ketiganya akan kita ubah, yaitu 10,012 menjadi 1. Yaitu menjadi baris 3 akan dibagi dengan 10,012. Di sini langsung saja. Di sini tetap masih. Lalu di sini juga masih sama. Kita tarik ke samping. Lalu di sini kita masukkan rumus tadi. Baris ketiga kita bagi dengan 10,012 yang di F4 kita kunci. Hasilnya 0. Tarik ke samping. Jadi sudah dapat 1. Berikutnya di kolom ketiga, yaitu baris 1 dan baris keduanya ini akan kita ubah menjadi 0. Rumusnya yaitu R1 dikurangi tutup buka kurung min 0,06806. Ini akan kita kalikan dengan nilai R3 karena nilai R3 bernilai 1. Lalu untuk yang berikutnya, untuk baris kedua yaitu R2 dikurangi buka kurung min 0,04188 tutup kurung. Ini akan kita kalikan juga dengan R3 karena bernilai 1 R3-nya. Kita masukkan ke rumus sini untuk materi
untuk materi berikutnya, yaitu baris 1 dikurangi min 0,0686, yaitu ini ya, 806, kunci dengan F4 dikali dengan baris 3. Enter, kita tarik ke samping. Nah, di sini sudah 0. Lalu kita cari untuk baris keduanya, yaitu baris kedua kita kurangi dengan min 0,04188, kunci dengan F4 dan dikalikan dengan R3 baris 3. Enter. Lalu kita tarik ke samping. Lalu yang terakhir kita ambil saja dari yang sebelumnya. Di sini sudah kita dapatkan hasilnya, dan kita tidak perlu lagi mencari menggunakan teknik penyulihan mundur karena di sini sudah kita dapatkan X1, ini adalah X1 bernilai 3. Lalu X2 yaitu 1, X2 itu bernilai min 2,5. Lalu yang terakhir itu ada X3, sini 0, 0, 1, X3-nya itu bernilai 7. Jadi kita dapatkan X1-nya, penyelesaian X-nya yaitu 3, min 2,5 dan 7. Nah, itulah hasil menggunakan Gauss-Jordan. Kita tidak perlu menggunakan teknik penyulihan mundur. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.